Halo guys, kembali lagi di channel Abejo. Masih sama gua ngebahas tentang informasi kesehatan, tips, dan juga yang lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan. Kalian pernah ngerasain nggak? Udah tidur gitu ya, seharian gitu, atau semalam udah tidur gitu kan ya, lebih dari 12 jam, bayangin. Ketika bangun, tapi kalian tuh masih ngerasa ngantuk, kayak ngantuk gitu. Atau ada nggak teman kalian yang kalau Betawi bilang tuh sebetulnya kebluk banget ya. Kalau udah tidur, kerjanya udah tidur tiap hari gitu. Tapi masih ngeluh, suka nguap, suka ngantuk gitu. Nah, gejala tersebut itu dinamakan hypersomnia. Walaupun udah tidur berjam-jam, bahkan lebih dari standar normal, tetap aja bangun itu masih tetap aja ngantuk, nggak ada rasa segar-segernya. Beberapa waktu lalu gue pernah ngebahas tentang insomnia, gejala susah tidur. Nah, ini lebih parah dari insomnia, ini hypersomnia. Apa sih penyebab dari hypersomnia ini, guys? Sebelum gue lanjut, tetap ya guys, channel gue ini masih butuh dukungan kalian untuk klik tombol like, share, and subscribe. Komen, kritik, saran, silakan, supaya channel Abejo bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang di dunia. Terima kasih untuk yang sudah dukung. Nah, penyebab hypersomnia ini adalah faktor genetik. Nah, itu biasanya namanya keturunan ya. Kalau udah begitu ya udah susah kita bilang ya. Yang kedua, penyalahgunaan obat atau konsumsi obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol secara berlebihan. Nggak berlebihan pun memang sudah terlarang, itu juga berpengaruh. Yang ketiga, penyebab hypersomnia adalah cedera di kepala. Mungkin bisa dibilang kayak geger otak gitu ya. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Terus gangguan ketika tidur, mungkin ngedengkur gitu kan ya. Kelihatannya tidurnya pules gitu. Padahal setelah bangun tetap aja ngantuk. Itu perlu diwaspadain ya guys. Jadi pola hidup sehat itu perlu banget. Nah, apa sih gejalanya dari hypersomnia? Apa sih gejalanya hypersomnia ini sehingga orang ini kok nggak cukup tidur gitu ya? Atau kita pernah ngalamin seperti itu? Gejalanya biasanya gini loh. Tidak cukup tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Ya enggak? Itu yang kedua, gejalanya ini lagi kadang-kadang orang nih anak-anak makan, tahu dia tidur. Lagi anak-anak kita ajak ngobrol, tahu dia tidur. Gitu. Nah, ketika malam dia tidur seperti biasa. Tapi itu tadi, ketika bangun dia tidak pernah mendapatkan kayak kecukupan waktu tidur. Jadi waktu tidurnya itu tidak berkualitas. Gimana sih penanganannya? Penanganannya gampang aja ya guys. Kalau kalian yang maaf gitu ya, atau ada teman kalian yang suka ngedrugs atau alkohol, ya tolong dibilangin, dikurangin atau dihilangkan, karena dampaknya tuh kepada nerve atau saraf itu luar biasa ya. Itu bisa bikin celeng gitu ya. Ya kalau tidur berapa jam pun nggak bakalan bisa, karena sarafnya sudah terganggu. Nggak akan cukup lu tidur seharian, kayak 2 hari 2 malam tetap aja bangun tetap ngantuk. Itu hypersomnia. Jadi obat-obatan terlarang itu ya bila perlu lu hilangin sama sekali. Kebiasaan lu begadang ya lu kurangin sama sekali. Kalau begadang itu kalau kata Bang Haji sama Irama, kalau ada perlunya itu baru boleh begadang. Oke ya guys. Menurut penelitian dokter, kalau untuk pengobatan itu belum ditemukan ya, gimana caranya mengatasi yang namanya hypersomnia ini gitu ya. Cuman untuk penanganan itu seperti tadi, kembali ke pola hidup sehat, tidur ya jamnya tidur, makan yang teratur, olahraga yang teratur, konsumsi vitamin ya. Atau memang kalau perlu banget sudah terlanjur kena hypersomnia, minta resep dokter, dikasih obat penenang supaya saraf-saraf itu kembali bekerja secara normal gitu ya. Oke guys, itu saja yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga kita terhindar dari yang namanya hypersomnia, susah tidur, kurang cukup tidur ya.
Kembali ke jalan yang lurus, kembali ke pola hidup yang sehat. Biasakan berolahraga, selalu berpikir positif, konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, tetap tersenyum, optimalkan doa, tetap semangat menjalani hidup, optimis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.